Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar pagi ini? Baik. Terima kasih. Ada yang kurang sehat? Tidak. Oke, tidak ada ya? Iya. Semua sehat-sehat. Baik. Sekarang saya akan periksa kehadiran. Saya kan tidak masuk hari ini. Oke, ya, sebelum saya akan absen, kita berdoa dulu ya. Baik, saya minta ketua kelas untuk pimpin kita berdoa. Belum maju ke depan. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Recording in progress. Baik, saya akan absen. Ahmad Rizky, hadir Pak. Hadir ya. Asda, Benyamin, Baik, Pak. Daniel, Hadir Pak. oke, hadir ya. Erli, Helena, Yunita. Oh, Yunita dia minta izin tadi ya. Yunita minta izin. Ada kedukaan katanya. Gerlin, oke, hadir ya. Leon, Boris, Ratu, Revan, Rizky, Theophilus, Kobet, Sakina. Oke, satu orang yang tidak masuk ya. Ada izin ke depan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita berdiri semua. Kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Saya minta satu orang pimpin ke depan, bisa Helena. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
Baik, jika saya mau tanya, kira-kira materi kita pada minggu yang lalu tentang apa? Tapi sebelumnya saya mau sampaikan juga bahwa sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau sampaikan teknik yang saya gunakan seperti biasa. Ada penilaian sikap, dan penilaian sikap sudah disampaikan berulang-ulang adalah contohnya saling bekerja sama, saling sebentar dibagi kelompok, setiap kelompok, kemudian setiap anggota kelompok saling bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua ada tes formatif, kemudian yang ketiga ada penilaian pada saat kalian mempresentasikan tugas yang akan dibagikan di LKPD sebentar. Bisa paham? Oke, bisa ya. Namun saya akan jelaskan tentang materi kita atau tujuan pembelajaran kita saat ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang pembuatan basis data menggunakan perintah apa? DDL dan DDL. Nah, sekarang kita dilanjutannya. Di sini kita sudah buat. Kemudian di bagian ke-4 dan 5 sebentar kita akan laksanakan, kan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan model pembelajaran PJBL diharapkan peserta didik dapat apa? Menganalisis tentang DDL, DML dengan baik dan benar. Di sini kita sudah lakukan dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan sebelum yang ini kita sudah terapkan ini. Kemudian yang kedua, menganalisis kelompok perintah termasuk DDL dan DML dengan tepat dan benar. Kita sudah praktekkan bahwa penggunaan perintah DDL kita sudah terapkan. Kemudian penggunaan perintah DML kita sudah terapkan dengan baik dan benar. Kemudian di sini bagian keempat kita sudah membuat daftar kelompok dalam DDL dan DML dengan cermat. Nah, kita sudah praktekkan sampai kemarin sudah selesai kita pembuatan sebuah proyek. Nah, hari ini yang keempat kita akan menguji hasil. Apakah yang kita masukkan ada atau tidak ada? Apakah perintah-perintah contoh tabel yang kita masukkan ada tersimpan atau tidak? Kita sebentar kita akan uji. Selain kita uji, kalian sebentar membuat laporan kelompok perintah dalam DDL dan DML dengan bekerja sama secara benar dan bertanggung jawab. Nanti kalian tanggung jawabkan apa yang kalian tuliskan, tanggung jawabkan bahwa apa yang kalian tulis benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Jangan misalnya ada teman bertanya sebentar, nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa. Karena apa yang kita masukkan pasti kita sudah ketahui. Baik, materi kita hari ini tentang apa? Ini hari ini laporan. Materi kita hari ini adalah tentang pembuatan sebuah laporan proyek basis data dari kelompok apa ini? Sebentar kita akan buat, ada langkah-langkahnya sebentar akan dijelaskan. Nah, kemudian jika ada kesulitan bisa saling bekerja sama di kelompok. Selain kalau tidak bisa bertanya ke guru. Bisa. Nah, namun sebelum kita masuk di materi ini ada sebuah pretest. Nah, pretest ini ada sebanyak 5 soal. Soalnya pilihan ganda. Saya akan bagikan, tolong kerjakan. Tes ini seperti biasa, tidak mempengaruhi nilai. Ini tujuannya supaya apa? Menguji apakah kalian di rumah ada belajar atau tidak. Supaya apa? Pada pertemuan di semua mata pelajaran
kita masuk, kita harus apa? Ada persiapan. Oke, sekarang buka. Karena kita masuk hari ini kita ulas lagi tentang cerita dari Daniel, maka kita akan uji. Oke, waktunya 5 menit ya. Nah, pinnya di atas 17, 774, 7754. Oke, kelompok alfa sudah masuk. Oke, kelompok Stella siapa ini? Baik. Oke, kelompok Lena, kelompok Lia dan Ratu. Oke, masih ada lagi? Oke, kelompok Boris, kelompok Eka, Sakina, masih ada lagi? Masih. Cili. Oke, kita mulai ya. Kita mulai karena ini adalah free test. Oke, ada 17 ya, yang lain nanti yang tidak punya pulsa data nanti sama-sama di teman sebang satu dari meja. Sudah? Oke, kita mulai. Oke, karena kita perintah JDL kita ulas lagi untuk pembuatan laporannya, kita akan cari tahu apa perintah-perintahnya. Nah, di sini soalnya adalah berikut
adalah perintah yang benar untuk menambahkan data ke dalam sebuah tabel siswa. Adalah apa? Seperti biasa. Ini sudah mudah ya, ulang-ulang. Oke, ada 4 opsi. Tapi lihat ada yang tidak lengkap. Oke, sudah. Masih ada berapa? Yang jawab sudah 17. Oke, masih ada 7. Oke. Ternyata 11 peserta yang menjawab jawaban yang benar, memilih jawaban benar. Oke. Oke, yang paling cepat jawab Yelena. Oke, soal yang kedua, perintah yang benar untuk menampilkan tabel beserta data secara keseluruhan. Ini perintah apa dia ini? Perintah select. Oke, perintah apa dia? Apakah select, apakah sort, apakah use? Oke, ternyata ada yang terkecoh dengan sort. Ternyata ada yang terkecoh dengan sort tabel ini. Ingat yang sort tabel ini? Di sini soalnya perintah yang benar untuk menampilkan tabel beserta isinya. Kalau menampilkan menampilkan tabel berarti pakai show tabel, tables. Tapi kalau menampilkan dengan isinya berarti perintah select. Ingat, tetap keluar sekian ini. Oke, sekarang sudah kelompok Stella yang memimpin sementara. Kemudian perintah benar untuk membuat sebuah tabel pada database. Ini perintah DDL ini kalau tidak salah. Karena membuat tabel. Ingat hampir-hampir sama yang lain. Tapi ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Tinggal pilih yang mana. Tapi seperti itu beda-beda ya. Oke, sudah 17 yang jawab. Nah, masih tinggal 18 detik. Jangan lupa ya, ini ulang-ulang kita. Sampai ujian itu masih ada lagi. Sampai ini belum waktu. Tinggal jawab. Oh, ada semua ya. Satu orang yang pilih jawaban yang lain. Oke, kalian berarti posisi tetap ya. Kemudian yang ketiga, perintah yang benar untuk memilih database yang akan digunakan. 3 tempat. 4 ya. Perintah yang benar untuk memilih database apa? Setelah kita buat, kita pilih supaya kita menggunakan nama database tersebut. Kita pakai perintah apa? Apakah perintah show, DSK atau select atau use? Tinggal pilih yang mana. Sudah semua? Sudah. Oke, ternyata semua pilih jawaban yang benar. Oke, posisi tidak berubah.
Terakhir, perintah yang benar mendeskripsikan sebuah tabel. Apa? Mendeskripsikan. Mana ini gambar? Itu tidak pakai gambar. Maksudnya tidak. Oh tidak, ini tidak pakai gambar. Sepertinya ada ya ini gambarnya, tapi tidak muncul. Jelas tuh punya soal dengan jawaban tuh. Oke. Nah, siapa yang podium ini? Siapa yang menjadi paling ideologi ya? Pakai tanduk lagi. Siapa yang mata sebelah ini? Oh, memang pas dengan orang ini. Oke ya. Kita sampai di sini. Kita masuk di materi kita. Materi kita adalah tentang apa di atas? Dalam sebuah proyek dari kelompok perintah Dil dan Dewi yang mereka sudah praktekkan kemarin. Kita buat laporannya supaya apa yang kita masukkan benar-benar Pak, kita masukkan di sebuah tugas. Istilah ini kita sudah latihan pembuatan tugas ilmiah. Oke, ini kita masih masuk di dalam kelompok perintah basis data. Oke, tujuan pelajaran sudah disampaikan tadi. Kemudian format laporan praktikum kelompok perintah basis data. Di sini ada formatnya. Apa di atas struktur penulisan laporan praktikum harus dilakukan secara sistematis. Kenapa harus ada sistematis? Tapi ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan. Kita akan lakukan apa? Yang pertama apa? Kata pengantar. Judul, kata pengantar, kemudian apa? Daftar isi, kemudian pendahuluan. Kemudian ada bab 2-nya ada apa? Pembahasan. Kemudian bab 3 ada penutup. Sehingga disebut secara sistematis. Alasannya karena praktikum menjadi bagian daripada karya ilmiah. Kita buat kemarin ini sudah masuk menjadi apa? Sudah masuk karya ilmiah kita buat kemarin. Makanya kita harus coba. Sebagaimana dengan arti makalah dan makna paper, apa? Sehingga atas dasar itulah suatu praktikum dianggap sebagai proses pembelajaran kepada siswa maupun mahasiswa yang dilakukan dengan pengamatan, observasi, analisis terhadap suatu objek penelitian yang kemudian hasilnya disusun secara sistem. Nah, kemudian laporan praktikum. Kegiatan praktikum biasanya tidak serangkaian langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Ada judul laporan. Kenapa harus ada judul? Karena bagian ini biasanya berisi judul percobaan atau praktikum. Contoh kita punya buatan apa? Laporan praktikum apa? Proyek pembuatan apa? Basis data. Apa yang akan judulnya harus masukkan? Database apa yang kita buat? DB. Masih ingat tidak? DB SMK. Harus kita masukkan judulnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada hari dan tanggal supaya apa di sini? Perihal tentu saja bersifat penyelesaian percobaan atau praktikum dan tertulis. Oh, di tanggal berapa kita pernah buat? Saya buat laporannya kapan? Sehingga apa penulisan bisa dilakukan dengan langsung mencantumkan tanggal sekaligus lokasi atau tempat penelitian dilakukan.
sini ada contohnya pembuatan apa di sini? Ada judul, ada tanggal. Contohnya ini. Misalnya apa? Hari Sabtu, tanggal 20. Jam berapa kita buat? Jam berapa pembuatan? Laporannya jam berapa kita buat? Tulis di sini. Kemudian tempatnya apa? Bed, komputer, SMK, satu sorong, tulisan, atau lab RPR, SMK Negeri 1. Kemudian yang berikut ada tujuan. Kenapa harus ada tujuan? Karena di sini dikatakan bagian ini berisi tujuan yang akan dicapai dari kegiatan percobaan. Dijelaskan tujuannya apa? Untuk pembuatan laporan proyek base data apa tujuannya? Kemudian contohnya apa di sini? Contoh misalnya tujuan dari penulisan praktikum atau saya bilang tujuan dari penulisan proyek laporan proyek adalah sebagai berikut. Siswa apa dapat mengetahui apa itu DDR. Kemudian siswa dapat yang kedua. Ini sudah tidak masalah. Kami sudah sampai di sini tidak masalah. Tinggal kita masukkan apa itu DDR, apa itu DMR, bagian-bagian DDR apa saja, bagian DMR apa saja. Kemudian masukkan kita punya hasil kemarin, praktek kemarin. Dia punya data-data mulai dari grade, masukkan alter, masukkan, kemudian insert, masukkan, sampai drop, masukkan. Kemudian ini pembahasan ya, landasan teori berarti ini landasan teori berarti di bawahnya ada pembahasan. Sudah satu bagian ya. Dia di atas landasan teori, di bawahnya pembahasan. Contohnya ini kajian pustaka, misalnya di landasan teori ada di sini. Berarti kita tulis dasar teorinya apa? Contoh kita masukkan apa itu DDR. Kemudian sampai yang apa kemarin sampai kita pembuatan proyek base datanya. Kemudian yang keenam ada belum kesimpulan. Ini cuma bagiannya. Nah, di sini penutup. Ada kesimpulan berarti ada bagian penutup kesimpulan. Baru setelah kesimpulan ada daftar pustaka. Sampai di sini. Ada kesulitan tidak? Boleh ya? Boleh. Ada, nanti saya akan bagikan dia punya KPD struktur penulisannya dan saya bagikan di sini. Sekarang saya akan cari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas di atas? Bisa ya? Tidak ada kesulitan? Oke, tidak ada ya. Saya akan buka kita punya LKPD. Apa saja? Di sini kita masih masuk. Oke, sebelum saya buka di atas LKPD-nya yang akan saya bagikan juga, sebentar. Tolong duduk berdasarkan kelompoknya. Cari kelompoknya, duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah, saya akan jelaskan ini. Sana gabungnya ada. Oke.
LKPD. Oke, saya bagi LKPD ya. Oke, lihat saya akan jelaskan di situ. Sudah terima semua kelompok? Sudah. Oke, perhatikan. Nanti di sini tolong di Word kalau mau. Oke. Ini untuk penulisan nama kelompoknya. Nah, yang harus kalian perhatikan bagian bawah. Apa yang harus dilakukan? Diskusikan dengan temanmu untuk penulisannya. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya. Tulis, kemudian diskusikan bagaimana atau persiapan pembuatan laporan. Kemudian yang ketiga, tunjukkan. Nanti terakhir kita presentasikan. Langkah-langkahnya, format penulisannya ini. Oke, lihat, perhatikan di atas yang harus di ukuran kertasnya berarti 4 margin. Lihat di atas, untuk margin kiri 4, margin kanan 3 cm, margin 4 atas 4 cm, dan margin bawah 3. Kemudian jenis hurufnya apa? Times New Roman. Kemudian jarak spasi 1,5 sampai di sini bisa. Oke, bisa ya. Kemudian urutan penulisannya. Ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar kalau ada gambar lah masukkan. Kemudian ada tabel. Kemudian bab 1 ada latar belakang, ada tujuan laporan, ada rumusan masalah laporan apa saja. Kemudian bab keduanya berarti kita masukkan. Ini yang landasan teorinya, yang tadi dijelaskan. Kemudian bab 3 kesimpulan, A-nya kesimpulan, saran, kemudian daftar pustaka. Ini yang harus kalian ikuti. Sekarang buka Word-nya. Buka Word-mu yang kalian buat kemarin persiapan. Tolong. Oke ya. Buka Word. Kemudian cari diskusi.
Oke, saya itu ada diskusi. Ya, yang tahu mana? Ada semuanya ini. Cuma di sini kalau jangan folder di sini itu buat folder di sini. Tapi ada tahu masih ke folder di mana? Oh download, coba download. Baru langsung pakai PDF ini. Sudah, bisa ada Pak. Lupa ke langsung dilatih kalau sudah lupa ke sini. Kayak tadi kontrol A. Kemudian rasa kiri dan kanan terserah dari itu. Oke, silakan izin buat. Sudah. Ini satu di atas. Titik. Mana masukkan? Ada kesulitan di atas? Ada? Oke. Tadi yang penting ikuti yang ini ya. Ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah. Oke ya, saya kasih waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bagi ada bab kedua, yang penting kalian bab 1 sudah selesai. Kalau bab keduanya sudah mudah.
Oke, 3 menit lagi. Yang lain bagaimana? Ada kesulitan? Bagaimana, ada kesulitan? Tidak. Oke, jika tidak ada kesulitan, sekarang di kelompoknya apakah sudah selesai? Tidak. Sudah ya? Oke, sekarang di kalian dengan teman sekelompok kalian siapa yang akan jadi berbicaranya? Semua maju ya, semua maju, satu orang yang akan apa? Menyampaikan apa yang dituliskan. Bisa paham? Bisa. Bisa. Nanti masing-masing kelompok, nanti kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan. Bisa? Boleh ya? Oke. Sekarang kita mulai. Atau masih belum? Belum ya? Oke, jika masih belum, masih ada waktu 15 menit lagi. 15 menit lagi. Ya. Langsung dipaksa. Nanti ada pertanyaan. Oke, jika masih ada persiapan, persiapan. Oke, kelompok kedua akan presentasikan hasilnya. Tolong presentasikan biar secara singkat ya. Oke. Oke, nanti satu orang di sini ya. Oke, satu orang yang di sini ya. Saya. Nanti menghadap. Oke, silakan. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Oke, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dari kita bagi kami. Kami kelompok 2 ini presentasikan hasil kelompok kami. Oke. Pada layar di atas kita sedang membuat laporan DDL dan DML. DDL yaitu data definisi langit dan DML yaitu data
data manipulasi language yang disusun oleh kelompok 2. Untuk kata pengantarnya, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lebih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saya dan kelompok sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan laporan basis data dengan baik. Laporan yang kami susun ini berjudul DDL dan DML atau perintah DDL dan DML adalah salah satu tugas kelompok sistem basis data guna memenuhi tugas yang telah diberikan kepada kami sebagai salah satu syarat untuk dapat duduk dalam masa pelajaran sistem basis data. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya, Pak Hendra Taman, atas pengarahan mata pelajaran dan tugas yang diberikan. Harapan kami, makalah ini dapat menjadi patokan serta acuan kami untuk lebih gemar membaca, mempraktikkan, serta mengimplementasikan dan mengakses informasi dari berbagai sumber. Kami menyadari sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tugas kami ini. Di sini daftar isinya ada kata pengantar, ada bab 1 pendahuluan, ada 1.1 latar belakang laporan, tujuan laporan, rumusan masalah. Dan yang kedua ada bab 2 kajian pustaka, dasar teori, DDL, dan DML. Lanjut. Bab 1 pendahuluan, latar belakang laporan. Latar belakang disusunnya laporan ini adalah untuk memenuhi tujuan dari diskusi basis data tentang DDL, yakni kami dapat menjelaskan apa itu DDL, seperti apa contohnya dan cara kerja DDL dalam MySQL. Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah untuk mengetahui apa itu DDL, mengetahui fungsi dari DDL, mengetahui perintah-perintah yang ada di DDL, dan mengetahui contoh DDL. Rumusan masalah laporan. Dengan diskusi ini, kami diminta oleh Pak Hendra Taman SSI untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian DDL, yang kedua ada fungsi DDL, dan yang ketiga ada perintah yang ada di DDL, dan yang terakhir contoh DDL. Bab kedua kajian pustaka. Isinya ada 2.1 yaitu dasar teori, dan di bawahnya ada data definition language. Data definition language merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. DDL juga merupakan struktur basis data yang menggambarkan desain basis data secara keseluruhan. Dengan DDL dapat membuat tabel baru dan membuat tabel, dan hasil dari kompilasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language, yaitu kumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain dan database secara menyeluruh. Selain itu, DDL atau Data Definition Language juga digunakan untuk mengubah maupun menghapus struktur atau definisi IP data dari objek yang ada pada database. Perintah-perintah pada DDL adalah sebagai berikut. Yang pertama ada create, yaitu perintah untuk membuat sebuah tabel atau database. Yang kedua ada alter, yaitu untuk mengubah, menambahkan serta menghapus. Dan yang ketiga ada drop, perintah untuk menghapus sebuah database dan juga tabel. Dan yang keempat rename, yaitu perintah untuk mengubah nama pada database dan juga tabel. Oke, sekarang DML ya. DML perintah. DML yaitu data manipulation language. DML merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. Misalnya digunakan untuk menambahkan data, mengubah data, menghapus data pada database. Oke, langsung di bagian bawahnya.
perintah-perintah yaitu ada insert, perintah untuk menambah, dan kemudian delete untuk menghapus, update untuk mengubah, select untuk menampilkan. Di sini ada laporan mengenai tentang BDA dan DML. Oke, langsung bawah. Oke, di sini langsung langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah yang telah kita buat dari kelompok 2 selama pembelajaran yang telah kita pelajari. Yang pertama, untuk membuat sebuah database kita harus mengaktifkan XMPP dan juga mengaktifkan MySQL. Dan yang kedua, kita buat CMD atau command prompt, yaitu bisa langsung dengan Windows, logo Windows, dan juga flash R. Akan muncul CMD-nya. Yang ketiga, langkah-langkah membuat database dan tabel menggunakan data DDL. Yang pertama, ketik cd XMPP MySQL in, terus tekan enter, kemudian ketik MySQL bin root untuk masuk dalam pembuatan database, dan yang keenam, membuat sebuah database menggunakan perintah DDL yaitu create, dan dia punya rumus itu create database, nama database-nya. Oke, langsung hasilnya mana? Coba. Sebagai pada contoh di sini, ya. Yang pertama sekali ada folder C, itu kita tulis saja XMPP MySQL bin. Di sini ada folder C, terus kemudian kita masuk cd XMPP, terus garis miring MySQL, garis miring lagi bin, dan kemudian enter. Habis itu kita kasih masuk MySQL bin root untuk masuk dalam sebuah database. Selanjutnya buat database Selanjutnya apa? untuk membuat database yaitu kita mulai dengan perintah DDL yaitu create. Oke. Membuat sebuah database menggunakan create database yang kita gunakan adalah DB SMK Negeri 1 Sorong. Setelah itu kita menggunakan use DB SMK Negeri 1 Sorong untuk menggunakannya. Oke. Selanjutnya pembuatan tabel. Ini adalah pembuatan tabel yang kita buat. Kita menggunakan create lagi. Tabel siswa dalam kurung di sini kita ada memasukkan nama NIS integer sebagai primary key NIS-nya. Terus kemudian nama siswa ada varchar, kelas juga varchar, jurusan varchar juga, jenis kelamin varchar, alamat juga, asal kota, asal SMP, umurnya kita menggunakan char, dan kode jurusan kita juga menggunakan char. Oke, sampai berhasil Ini ya. adalah hasil yang telah kita buat. Ketika kita mau menampilkan hasilnya, itu kita gunakan DSC, nama tabelnya apa. Contohnya kita sini tulis siswa. Oke, dan dilihat dari siswa. Sekarang, tabel ini tabel semua sudah dimasukkan perintah dari siswa ada tabel siswa, ada tabel jurusan, Oke. tabel mata pelajaran, tabel kelas, dan juga tabel pembelajar. Oke. Dan ada tabel nilai terakhir. hasilnya. Oke, semua berhasil ya. Siap. Sekarang perintah apa? Kedua, dalam perintah DDL ada alter, yaitu mengubah sebuah database dan juga menambahkan dan menghapus. Ini Di satu. sini kita ingin mengubah, kita menggunakan change. Kalau untuk misalnya kalau kita ingin mengubah sebuah nama fieldnya macam NIS, ada NIS, atau nama siswa yang mungkin salah, kita menggunakan change. Tapi kalau kita untuk mengubah nama IP-nya itu kita menggunakan modify. Oke. Terus untuk menambahkan kita gunakan add, alter, rumusnya itu alter tabel, terus nama tabelnya, terus gunakan rumus add dan tambah isi data tabel. Kita mau isi tabelnya namanya apa, terus kemudian tipe data, dan di dalam kurung ini kita mau isi berapa karakter yang kita masukkan. Oke, lanjut. Kemudian ada alter drop, yaitu untuk menghapus sebuah, sama saja dengan rumus di atas, cumanya F-nya diganti menjadi drop. Oke, coba yang perintah DML. Yang di bawahnya, coba bantu bagian bawah. Ya.
Oke, lanjut. Oh, ini sampai drop ya. Oke. Sekarang DML. Nah, kemudian dan DML. Oke, coba terus lanjut. Karena ini lanjut satu bagian ya. Oke, ini share. Nah, kemudian ada data DDL yang pertama yaitu insert untuk memasukkan sebuah data pada tabel. Oke, berarti saya potong dulu. Berarti tadi perintah DDL yang tadi dibuat dilanjutkan dengan perintah DML. DML. Oke, coba hasilnya dari insert coba. Silakan yang di bawah langsung oke. Oke. Langsung bawahnya oke. Nah, untuk membuat sebuah tabel seperti begini itu kita gunakan insert. Oke. Itu nama tabelnya apa, values dan isi data Oke. yang ada pada itu. Kebetulan ini tabel apa yang di insert? Ini Tabel kebetulan siswa. Oke. Lanjut bawah. Kemudian tabel siswa. nilai. Oke, terima kasih. Sebentar. Sekarang yang up. Yang terakhir ada update dan delete. Update yaitu untuk mengubah isi data. Ini rumusnya. Update nama tabel set. Update dia ubah. Ya, Oke. update mengubah. Oke. Lanjut bawah bab 3 coba. Oke, Bab benar. 3 kesimpulan yang kita dapat yaitu adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu ketika kita ingin mempelajari database atau basis data, kita tentunya perlu mengetahui dasar DDL dan juga dari DML, dan yang paling penting adalah database merupakan sekumpulan data maupun informasi yang disimpan di dalam sistem yang disusun secara terstruktur untuk memenuhi kebutuhan memakai data tersebut. Kritik dan saran. Demikian laporan ini kami buat sebagaimana mestinya sesuai dengan paparan mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan dalam materi DDL dan DML. Mungkin laporan ini terlihat jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kami selaku penulis. Apabila ada penulisan atau kata-kata yang salah pada laporan ini, kami atas nama kelompok 2 memohon dimaafkan dan harap dimaklumi. Oke. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Kami aplaus. Mungkin ada kelompok lain ada tanggapan? Ada yang bertanya? Izin kami dari kelompok 1 ini mengajukan pertanyaan. Kami bukti dari data definisi language dan perintah yang terdapat dalam data definisi language. Oke, tadi pertanyaannya apa tadi? Definisi dari DDL dan perintah-perintahnya. Oke, silakan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 kami jawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi fungsi data definition language adalah untuk membuat, merubah, dan menghapus struktur pada database. Perintah definition language yaitu Create, alter, dan drop. Oke, terima kasih. Ada ini. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, karena waktu kita terbatas, kita lanjut ke kelompok yang lain. Kita berikan aplaus kepada kelompok kedua. Terima kasih kelompok 2. Sekarang lanjut. Perkenalkan nama kelompoknya. Baik kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan atau diskusi melalui yang akan baik, kami dari kelompok 1 kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang dibawakan oleh teman kami yang bernama Benyamin. Oke. Jangan, rasanya belum masuk kelompok.
Oke. Itu kami dari kelompok 1 ada nama-namanya tuh Asgar, Muhammad Rizky, Rivaldi, Sakina, dan saya Christopher Latangusi dan Eka Lirabati. Next. Oke. Dan kata pengantarnya itu puji syukur saya menjadi kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan laporan basis data dengan baik. Yang itu tentang DDL dan DML. Oke, lanjut di bab. Oke, ada daftar Data isi ya. isinya lanjut. Next. Oke, lanjut langsung di bab 1. Oke, bab 1. Oke, silakan. Satu, pendahuluan. Latar belakang laporan, latar belakang disusunnya laporan ini adalah untuk memenuhi tujuan diskusi basis data dan tentang DDL atau dokumen perintah DDL. Yakni kami dapat menjelaskan apa itu DDL, seperti apa contohnya dan cara kerja DDL dalam MySQL. Oke. Tujuan Oke, tujuannya apa? Tujuan itu mengetahui apa ini DDL atau dokumen atau perintah DDL. B. Mengetahui fungsi dari DDL. C. Mengetahui perintah-perintah yang ada di DDL. D. Mengetahui contoh DDL. Lanjut. Rumusan masalah laporan. Rumusan masalah laporan itu dengan diskusi ini kami diminta oleh tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut. Pengertian DDL itu koman atau perintah DDL. B. Fungsi DDL, perintah-perintah yang ada di DDL. D. Contoh DDL atau koman atau perintah DDL. Next. Oke, langsung bab 2. Oke. Kedua, dasar teorinya itu data definition language atau DDL merupakan salah satu paket bahasa yaitu DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. DDL juga merupakan struktur basis data yang menggambarkan desain basis data secara keseluruhan. Oke, langsung di isinya Bob. Next. Oke, perintah-perintah ya. Perintah-perintah create atau membuat, yaitu create database berfungsi untuk membuat database baru. B. Create berfungsi untuk membuat fungsi pada database. C. Create index berfungsi untuk membuat indeks pada database. D. Create prosedur berfungsi untuk membuat prosedur pada database. E. Create tabel, yaitu perintah yang digunakan untuk membuat tabel baru pada database. Oke, next. Next. Lanjut, Bob. Lanjut, Bob. Oke. Itu ada menerapkan perintah create untuk membuat sebuah tabel dengan nama TP siswa. Oke. Nama database itu mana? Nama database-nya itu TP siswa. Database. Database. Nama database-nya. Oke. Nama database. Gambar. Sudah stop. Oke, create database ya. Oke. Create database sekolah. Sekolah. Iya. Turun. Itu perintah menambah data umum pada tabel TP siswa dengan menggunakan perintah alter. Oke, lanjut. Perintah yang ketiga, perintah menambah data pada alamat tabel TP underscore siswa dengan menggunakan perintah alter. Oke, lanjut. Perintah apa selanjutnya? Perintah untuk mengganti tipe data pada salah satu atribut pada TP siswa. Apa? Mengganti tipe data apa? Alter apa itu? Alter tabel TP siswa modify umur cat. Kode jurus apa? Ulang. Baca. Atas apa? Alter TP siswa, alter tabel TP underscore siswa modify tabel apa itu? tabel Kode. Oh, itu tipe data apa? data. Oke. Berarti alter tabel siswa yang diganti apa? Kode kode jurusan. Oh, tipe data char yang diganti. Oke, silakan. Lanjut.
yaitu create TP jurusan. C ini membuat tabel jurusan. Ya, create tabel TP jurusan itu membuat jurusan menambah. Tabel jurusan ini membuat tabel jurusan. Oke. Kedua, Ini untuk membuat apa? Tabel apa? create membuat mata pelajaran. Oke. Mata pelajaran. Ini apa saja itu? Selanjutnya itu ID, Oke, ID ID mapel. mapel, Selanjutnya apa? kode guru, Kode guru, oke. nama pelajaran, sama jumlah jam. Oke. Selanjutnya tabel apa ini? Membuat TP Tabel kelas. ya kelas. Selanjutnya itu Jurusnya apa saja? ID kelas, Oke. nama kelas, kapasitas. Oke. Semua masuk ya. Oke. Ya. Kemudian tabel apa lagi yang dibuat? Mengajar. Oke, Selanjutnya itu mengajar. ID mengajar, jam ke, hari, inisial, kode atau kode underscore jurusan, ID underscore kelas. Oke. Selanjutnya tabel Dan terakhir yaitu grade tabel Nilai. underscore nilai. Oke. Selanjutnya itu NIS, ID map underscore mapel, kode underscore jurusan, inisial, nilai dan seterusnya. Oke. Lanjut. Selanjutnya tabel guru lagi. Ya, Oke, lanjut. NIS. Oke, lanjut bawah lanjut. Tabel jurusan. Itu terdapat tabel jurusan. Nah, ini insert, bukan lagi print, insert itu. Coba pelan. Oh, jeez. Pelan. Pakai itu di bawah tanda panah. Ya. Oke. Pencet pun. Oh, tanda panah. Apa? Oke. Oke, ini insert. Oke, silakan. Insert tabel siswa. Tabel siswa. Oke, lanjut. Lanjut. Tanda panah. Oke. Kemudian Itu mengisi tabel jurusan. jurusan. Ya. Apa itu insert jurusan? Oke. Itu TP jurusan. Oke, lanjut. Coba kesimpulan kok. Next. Next. Kelas. Sudah. Oke, ini perintah. Oke, lanjut. Email. Bab 3. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, adapun kesimpulan yang dapat kami rangkakan yaitu ketika kita ingin mempelajari database atau basis data, kita tentunya perlu mengetahui dasar DDL dan yang paling penting adalah database merupakan sekumpulan data maupun informasi yang disimpan di dalam sistem yang disusun secara struktur untuk memenuhi kebutuhan pemakai data tersebut. Kritik dan saran. Demikian laporan ini kami buat sebagaimana mestinya sesuai dengan paparan mengenai materi yang jadi pokok pembahasan dalam materi DDL atau data definition language. Mungkin laporan ini terlihat jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan milik kami penulis. Apabila ada penulis atau kata-kata yang salah dalam laporan ini, kami dari kelompok 1 kita penulis ini mohon maaf dan harap dimaklumi. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Oke. Mungkin ada tanggapan kelompok lain? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1 mengenai DML. Apa itu DML tadi? Sebutkan kelompok perintah dalam DML. Oke, perintah-perintah DML apa saja? Jadi kami dari kelompok 1 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perintahnya adalah insert, select, update, dan delete. Oke. Ada insert, kemudian ada insert, ada apa lagi? Select. Oke, tadi ada ulang. Tadi ada apa? Ada insert, select, apa lagi? Update Dan delete. dan delete. Oke, terima kasih. Betul. Bagaimana kelompok 1?
Bisa? Oke, bisa diterima. Baik, karena waktu sedang terselesai, kita berikan aplaus para kelompok 1. Oke. Karena waktu kita terbatas, dari kelompok 5, silakan. Capek sekali, oh. Oke, jelas saja kita tidak ada angka. Dari mana awal? Ya, silakan. Perkenalkan dulu nama kelompoknya berapa, nama pesertanya siapa-siapa saja. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang, ya. Selamat siang, silakan. Saya dan kelompok saya di sini akan mempresentasikan apa itu DDL dan DML. Oke, silakan. Nama-nama kelompok kami di sini pertama ada Salva, ada Theophilus, ada Silvano, ada saya sendiri, Stefani, ada Sofianti, dan ada Rizky Amelia. Oke, silakan. Diawali dengan kata pengantar. Oke, lanjut. Sudah kata pengantar. Oke, lanjut. Bawah. Ada naskah isi dan ada pemberitahuan. Oke, silakan. Ada kajian pustaka apa saja itu yang dimasukkan? Kedua, kajian pustaka. Jadi sini Oke, baca di atas. apa itu DML dan DML beserta contoh dan perintah-perintahnya. Ingatnya, DDL adalah Oke, ini apa itu? DDL adalah singkatan dari data definisi language, yaitu kumpulan perintah data SQL untuk pembuatan desain dari database secara menyeluruh. Selain itu, DDL atau data definisi language juga dimaknai untuk membuat, merupakan maupun menghapus struktur atau definisi database. Oke, perintah-perintah dia apa saja? Perintah-perintah DDL sebagai berikut. Yang pertama, ada create database, berfungsi untuk membuat database baru dan tabel baru. Yang kedua, ada alter, berfungsi untuk mengubah atau memodifikasi fungsi
tabel yang sudah ada. Yang ketiga ada drop, berfungsi untuk menghapus salah satu file pada tabel database. Oke, lanjut yang Yang DML. kedua ada Oke, DML. apa itu DML? Oke. Pengertian dari DML atau Data Manipulation Language adalah perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi data pada sebuah tabel. Perintah-perintah yang termasuk dalam DML ada select, ada update, ada delete, dan ada insert. Oke, langsung di bagian bawah. Oke, lanjut. Oke, langkah-langkah. Oke. Langkah-langkahnya Ya, ini ada komando. Langkah-langkah dalam pembuatan database pada komando pertama-tama aktifkan MySQL pada exam. Oke. Lalu dibuat database di command prompt dengan menggunakan perintah create. Oke. Setelah itu ketikkan cd dua exam MySQL bin. Oke, lanjut. Setelah itu klik enter dan ketik lagi MySQL lalu ketik enter. Oke, masuk bagian. Setelah itu apa? Gunakan database yang sudah kita buat sebelumnya lalu buat tabel dengan perintah create. Contoh tabel siswa. Oke, tadi sabar. Database yang dibuat apa ini? Yang di bawah atas dulu atas. Di atas dulu atas. Atas lagi. Oke, itu atas stop. Oke. Ini yang dibuat database apa namanya? SMK Negeri 1. Oke, database SMK 1. Kemudian tabel-tabelnya apa saja? Tabelnya, nama tabel apa saja yang dibuat? Ada tabel siswa, tabel apa lagi? Oke, ini ada. Nah, tabel siswa, oke, dengan pinnya apa saja? Ada NIS, ada kelas, ada jurusan, ada jenis kelamin, ada alamat, ada asal kota, asal SMP, dan kode jurusan. oke, selain siswa apa saja itu tabel bagian bawahnya? Bawah yang pertama ada tabel nama, Oke, tabel siswa, oke. Nanti tabel siswa apa lagi? ada tabel siswa. Bawah lagi. Langsung tarik kemana tabel siswa? Ada lagi. Tabel yang lain mana? Terus ada tabel jurusan, Oke, tabel jurusan, ya silakan. So, tabel jurusan. tabel mata pelajaran, Oh, jangan langsung. Sabar, yang ini operatornya jangan langsung. Ini saat pelajaran. Oke, tabel jurusan. Oke. yang pertama tabel jurusan tuh ada kode jurusan sama ada nama jurusan. Oh, sudah dimasukkan dengan insertnya. Oke. Sudah masukkan langsung dengan insert. Oke, lanjut. Ada nama mata pelajaran itu ada ID marker, ada nama jurusan sama ada jumlah pelajar. Oke, Kita ada. sudah masuknya langsung dengan. Oke, perintah diambilnya ya. Dan insert. Oke. Yang seterusnya ada tabel kelas. Di tabel kelas tuh ada ID kelas, ada nama kelas dan ada kapasitas. Oke, di bawahnya ada insertnya. Ada insertnya langsung di bawah begitu. Oke, stop, jangan langsung, Pak. Yang kedua, yang seterusnya ada tabel guru. Oke. Tabel guru itu terdiri dari NIM, nama guru, inisial, alamat, dan nomor HP. Oke, Ke bawah. di bawahnya, oke ini dia punya Yang ke bawah ada insert. insertnya. Oke, ini insert. Seterusnya ada tabel mengajar. Tabel mengajar terdiri dari ID mengajar, jam keberapa, hari, inisial, kode jurusan, sama ID kelas. Oke, ada Ada apa? insertnya di bawah. Oke, insertnya apa itu? Insertnya ada ID mengajar itu kita isi. Oke, sudah. Langsung bawa. Oke. Ada tabel nilai. Tabel nilai terdiri dari NIS, ID mapel, kode jurusan, nama siswa, nilai PTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Oke, langsung saja bawa. Oke, ini yang punya Ada insert ya. insertnya. Oke. Langsung penutup saja karena waktu kita sudah. Adapun kesimpulan yang kita dapat, kami rangkaikannya itu ketika kita ingin mempelajari database atau basis data, kita tentunya perlu mengetahui dasar DDL,
Dan yang paling penting adalah database merupakan sekumpulan data maupun informasi yang disimpan dalam sistem yang disusun secara terstruktur untuk memenuhi kebutuhan memakai data tersebut. Kritikan dan saran. Demikian laporan yang kami buat sebagaimana semestinya sesuai dengan paparan mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan dalam materi DDL atau Data Definition Language. Mungkin laporan ini terlihat jauh dari sempurna karena kesempurnaannya hanya diberi Tuhan dan kekurangan memiliki kami selaku penulis. Apabila ada penulisan atau kata-kata yang salah, kami memohon maaf. Selanjutnya kami akan memberikan kelompok lain. Oke. Sudah? Oke, terima kasih kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5. Oke, kita berikan aplaus kelompok 5. Sudah. Ada kelompok lain? Ada tanggapan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada Pak. Oke, silakan kalau ada. Apa itu fungsi dari eksam? Ulangi apa? Fungsi dari eksam. Oke, fungsi eksam apa? Fungsi eksam fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau local host yang terdiri atas program HTTP server dan MySQL database. Oke, eksam tadi dikatakan sebagai server apa? Dari apa? Dari apa? Sebagai apa dari tadi? Eksam. Sebagai server yang berdiri sendiri. Oke, sebagai server kita untuk pembuatan sebuah basis data. Karena dalam eksam ada apa? Ada MySQL yang harus kita aktifkan. Oke, terima kasih. Kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan duduk. Oke, silakan duduk kelompok 5. Saksikan hasil pembuatan laporannya. Terima kasih kepada kelompok yang sudah membuat laporannya. Kemudian sebelum kita akhiri, saya mau kelompok ini coba. Kelompok dari Morris, coba simpulkan materi kita hari ini. Simpulkan materi kita hari ini. Dapat bagi yaitu seperti adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu ketika ingin mempelajari database atau basis data, kita tentunya perlu mengetahui dasar DDL dan DML. Yang paling penting adalah database merupakan kumpulan data maupun informasi yang disimpan dalam sistem. Oke, terima kasih. Terima kasih Boris. Tadi apa tadi? Mengenai apa tadi? Apa? Basis data. Mengenai basis data. Oke. Selanjutnya kelompok dari Andika, tolong simpulkan materi kita hari ini. Kita dari proyek. Materi kita hari ini yaitu kita bisa menggunakan perintah-perintah DDL dan DML, terus juga kita bisa membuat database dan tabel. Oke, terima kasih Andika. Daniel, tolong simpulkan kita punya tadi DDL dan DML, perintah-perintahnya apa saja untuk pembuatan basis data? Dalam DDL, kelompok perintahnya itu ada create untuk dalam DDL atau Data Definition Language itu kelompok perintahnya ada create, yaitu membuat sebuah database atau tabel. Yang kedua ada alter untuk mengubah. Yang ketiga ada drop untuk menghapus, dan yang keempat ada rename untuk mengubah. Sedangkan DML yaitu Data Manipulation Language yang
ada sekitar 4 kelompok perintah dari DML yang kita pelajari hari ini, yaitu ada insert untuk memasukkan, select untuk menampilkan, update untuk mengubah, dan yang terakhir ada delete untuk menghapus. Oke, terima kasih. Kelompok Daniel sudah menyimpulkan materi kita. Tadi 3 kelompoknya sudah menyimpulkan, kelompok dari Morris, kemudian kelompok dari Andika, dan kelompok dari Daniel. Baik, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri materi kita, saya akan kirim, lihat di grup saya sudah kirim sebuah tes formatif. Tolong kerjakan, ada dalam bentuk Google Form ya. Tolong kerjakan, waktunya 5 menit. Sudah lihat soalnya? Sudah? Sudah. Oke, tolong kerjakan 5 menit. Baik Pak. Kalau memang sebelum 5 menit, kalau sudah selesai semua, tolong angkat tangan semua. Ya. Sudah dapat soalnya? Sudah. Oke, silakan kerjakan. Sudah? Semua sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Waktu 5 menit dan ganda. Soalnya sama dengan yang tadi. Jadi tidak susah. Seputar tentang apa? Yang ada di kalian pembuatan laporan tadi. Soalnya. Baik. Pelajaran kita berikut adalah kita akan belajar tentang tipe data dalam pembuatan basis data. Tolong pelajari di rumah tentang tipe data supaya pada saat pertemuan berikut kita tidak mengalami kesulitan. Baik, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan tidak seputar materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikut? Ada? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, pesan ya, baik ya, tolong pelajari di rumah ya materi yang tadi tentang tipe data. Baik, saya minta Yesua maju ke depan, pimpin kita doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Oke, terima kasih. Silakan duduk semua. Sekarang kita hari ini selesai.
Pak Guru minta maaf jika ada kesalahan atau sikap pada saat kita selama pembelajaran. Selamat pagi. Pagi. Pagi.